Mukri, Walhi Bintang. Selanjutnya kita ke rekan-rekan dari Walhi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mukri, mewakili Wahana Lingkup Indonesia. Pertama, mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya terhadap badan legislatif kami. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf terkait perbedaan sikap dan pendapat yang akan kami sampaikan. Perbedaan sikap tersebut, pertama, kami menolak dengan keras keterlibatan atau pemberian hak atau akses dalam rancangan undang-undang perubahan minerba kepada perguruan tinggi. Saya kira cukup sudah bangsa ini menceburkan ulama ke lahan-lahan kotor. Jangan sampai kampus yang punya integritas pemikiran-pemikiran bangsa keluar dari mereka juga diceburkan ke dalam lumpur. Kalau kita mau menyapu, gunakanlah sapu yang bersih, karena pasti hasilnya tidak akan bersih. Jika mereka tempat kita bertanya tentang intelektualitas diceburkan, bagaimana dia akan kemudian menjadi bersih ketika menyampaikan pikiran kalau telah tercemari oleh lumpur-lumpur tambang. Yang punya umat sekarang ini bisa disebut demikian, NU, Ormas juga telah terperangkap dalam lubang tambang. Kemana lagi nanti orang-orang ini akan mendapatkan pengetahuan yang baru? Saya kira Bapak Ibu yang terhormat di DPR, berhentilah mengikuti jejak kejahatan Mulyono. Dia yang menghancurkan republik ini. Kenapa harus kami yang marah? Coba ketika berkonflik, kemana orang-orang itu tinggal di pesisir pantai? Petani-petani akibat digusur tambang, dikriminalisasi, hanya ke tempat ini dan ke tempat kami. Mari kita tanyakan kepada pertambangan ini, Kementerian SDM, coba periksa berapa sebetulnya yang didapatkan oleh negara dari pemberian yang namanya izin usaha pertambangan, kontrak karya, dan seterusnya. Itu jauh kalah dibandingkan dengan cukai rokok. Lingkungannya sudah dirusak, tidak pernah direklamasi, ditinggalkan. Diberikan kemudahan dalam perizinan, termasuk non-perizinan. Sudah 10 juta kawasan, 8 juta sudah dimanfaatkan dalam kawasan hutan. Dari 10 juta izin perizinan IUP itu, 4.000 masih non-clear and clear. Padahal Korsub yang namanya KPK sudah sejak lama dilakukan. Ada masalah apa? Banyak sekali. Bapak-bapak, supaya kita sadar nih, republik ini, ya, ngurus bambu di laut Tangerang aja, sampai kekuatan negara dikerahkan. Ini tambang. Satu lagi tolong dibaca Permen KKP nomor 8 tahun 2015. Pulau yang besarnya lebih di bawah 2000 km boleh dikuasai oleh asing. Besar 70%. Bagaimana kita akan mengawasi ini? Pasti alasannya kami tidak ada dana, dan seterusnya. Itu pendapat-pendapat yang klasik. Kami mohon lembaga ini berhenti mengikuti kejahatan Mulyono. Rungkat bangsa ini, saya jamin ini. Kami berharap 2025 ini epicentrum kita buat bangkit. Jangan pernah didikte lagi. Ini DPR, marwahnya jangan sampai tergadai. Kami harus berbeda dalam hal ini karena bagian dari cara kita mengingatkan. Dari awal kami sudah menduga pasti akan kalap ini bangsa ini, negara ini. Kenapa? Karena APBN-nya hanya 2.999 triliun. Dari target 3.000 pun nggak nyampe. Kami sudah tebak akan ini arahnya nih. Pasti cara paling mudah adalah obral izin. Kalau kami tempo telah menyebutkan penjahat sipil paling jahat itu adalah BPN, jangan sampai saya menuding juga yang namanya Kementerian SDM. Tukang obral sumber daya alam Indonesia. Emang cuma kita aja yang mau hidup sekarang? Nah, sebelum kita mengambil keputusan, Bapak Ibu DPR yang terhormat, saya mengajak dengan hormat.
Mari kita turun ke lapangan supaya apa yang kami sampaikan ini, dalil-dalil ini bukan katanya. Supaya apa yang kita putuskan ini merupakan realita. Mari kita turun ke kampung-kampung di mana lokasi-lokasi IUP itu ada. Di mana lokasi-lokasi kontrak karya itu ada. Supaya jernih kita. Benar nggak ada kerusakan lingkungannya? Benar nggak ada tumpang tindihnya? Benar nggak ada penggusurannya? Betul tidak ada kriminalisasinya? Dan berapa sebetulnya pendapatan yang kita dapatkan dari sektor tambang tersebut? Kami berharap sekali lagi, tidak ada tempat lain orang ngadu selain ke sini dan ke tempat kami yang susah ini. Emang ada yang ngadu misalnya ke Departemen Pertambangan? Nggak ada itu. Sekarang NU, Muhammadiyah sudah dikasih. Ketika warganya tergusur, apa mau ke sana? Dilema kita. Jadi mohon bahwa Bapak Ibu dengan hormat, tolong niat-niat memasukkan, memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi ini, hilangkan. Dari berdirinya juga nggak pernah ada urusan dengan tambang, bisa hidup kok bangsa ini. Nanti jangan sampai terinterpretasi, pemikirannya jadi tidak jernih. Demikian dari kami, dan untuk jika dimohonkan nanti tertulis, kami akan sampaikan secara tertulis. Kami harus hati-hati, kami nggak mau bangsa ini melalui tangan-tangan DPR ini kejar tayang hanya untuk kepentingan investor, terutama investor asing. Sebagai penutup, mari kita lihat nikel-nikel itu. Yang dikuasai Tingsan Group itu. Yang ada di Halmahera. Yang ada di Sulawesi Tengah. Yang ada di Sulawesi Tenggara. Saat ini yang terjadi pencemaran, banjir. Belum terlihat kompensasi. Mari kita lihat bandingkan dengan pendapatan daerahnya. Saya kira ini bisa dirujuk oleh kita semua untuk pertimbangkan bahwa ketika merumuskan peraturan perundang-undangan kita, lahir dari pikiran dan hati serta nurani yang jernih. Nah, untuk mengarah ke sana, tolong dilihat fakta-fakta yang tadi di lapangan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.